Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Abah, kalau Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh kuat, sehat, oleh karena berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, sangat-sangat bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh mempesona hati kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh setia sampai hari ini. Kami percaya apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan menguatkan kehidupan kami sehari, agar kami senantiasa cinta akan Engkau, lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau Tuhan, karena kami menyadari darah-Mu Yesus yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Allah.
Shalom, jemaat GB Godson yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Happy Sunday. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online dari rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih pada kesempatan pada hari ini. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Walaupun secara online, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang bisa menerobos batas waktu dan tempat. Dan ketika kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan di rumah kami masing-masing, kami percaya hadirat Tuhan turun atas kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur kiranya Engkau berkenan atas segala pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicara pada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Taruh rema-Mu dalam setiap hati kami semua. Supaya kami boleh menerima dengan mudah kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memahami dan biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah kami boleh sama-sama boleh mendengarkan suara Tuhan. Dan apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, biarlah itu semua benar daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat GB Godson, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita hidup dalam proses level up. Bagaimana kita diproses untuk kita boleh menaikkan level kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Alkitab kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ulangan pasal 28 ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan naik dan bukan menjadi turun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat slide berikut ini, apakah yang saudara ketahui? Ya betul, ini adalah slide di mana kita boleh melihat ada permainan atau games. Kalau saudara-saudara pada zaman era tahun 80-an, 90-an, saudara pasti mengenal namanya games Mario Bros. Nah, kita di angkatan tahun 80-90 ya, game ini menjadi sangat terkenal dan menjadi populer. Kalau kita melihat slide yang sama, ada satu game lagi yang bernama Free Fire. Ya, Free Fire ini adalah game yang digemari oleh anak-anak muda atau remaja-remaja atau anak-anak kita pada tahun 2000-an, khususnya 2010 ke atas atau sekarang 2020. Nah, kita bisa melihat dalam setiap permainan atau games itu pasti ada level-levelnya. Kalau kita sudah bisa menyelesaikan level 1, maka kita akan otomatis masuk ke dalam level yang kedua. Dan apabila kalau misalkan di dalam level 1 kita kalah, kita tidak bisa menyelesaikannya, maka otomatis kita akan mengulangi kembali di level 1 itu sampai kita berhasil menyelesaikan pertandingan itu, gamesnya itu, dan kita bisa memasuki level yang kedua. Banyak orang mengatakan bahwa hidup itu adalah seperti games atau permainan. Hidup itu adalah seperti games permainan, ada mulai dan ada akhirnya. Dan ketika ada permainan berarti ada seseorang yang mengendalikannya atau seorang yang bisa melakukan pengendalian terhadap permainan itu. Apakah kita bisa naik level atau tidak. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mau mengatakan bahwa hidup itu bukan sekedar permainan. Ya, hidup itu bukan sekedar permainan. Kalau orang mengatakan hidup itu sebagai suatu permainan, maka yang terjadi adalah hidupnya akan asal-asalan. Orang yang hidup, yang menganggap hidup itu sebagai suatu permainan atau sebagai suatu games, itu akhirnya membuat orang-orang itu hidupnya asal main-main saja atau tidak sungguh-sungguh. Kita bisa melihat contoh beberapa yang menganggap
hidup itu hanya sebagai sebuah permainan sehingga hidupnya tidak sungguh-sungguh atau tidak hanya sekedar main-main. Kita bisa melihat contohnya. Contohnya, kalau orang yang menganggap hidupnya sebagai sekedar permainan, maka dia hanya bekerja dengan sungguh-sungguh apabila ada pengawasan. Orang yang menganggap hidupnya bermain atau permainan, itu bekerjanya selalu dalam pengawasan. Kalau ada bos, dia bekerja. Kalau tidak ada bos, dia santai-santai. Karena kenapa? Dia merasa, hidup hanya permainan kok gitu kan. Nanti kalau ada bos baru sungguh-sungguh. Kalau tidak ada bos ya santai-santai aja. Orang yang menganggap hidupnya hanya sebagai permainan, maka hidupnya akan selalu sembrono. Hidupnya semau gue, ya asal-asalan, ya kan tidak punya prioritas atau tidak punya sesuatu yang akan dituju. Itu adalah karena kenapa? Karena dia berpikir, hidup hanya sekedar permainan, kita mulai nanti suatu saat udah selesai, amin, selesai, end gitu kan. Kalau orang yang hidupnya merasa sebagai suatu permainan, maka dia tidak punya tujuan yang jelas dalam kehidupannya. Hidupnya sembrono, asal-asalan dan tidak punya prioritas. Orang yang menganggap hidupnya hanya sebagai sebuah permainan, maka dia akan cuek terhadap masa depan. Dia tidak berpikir dan tidak punya visi untuk masa depannya. Dia akan selalu menganggap ya udah hidup asal dijalani aja lah. Toh hidup juga permainan gitu kan. Kalau tidak bisa menyelesaikan selesai game, udah selesai gitu. Nah, orang-orang yang menganggap hidup sebagai permainan, dia tidak punya tujuan atau visi yang jelas untuk masa depannya. Dan orang-orang yang seringkali menganggap hidup itu sebagai hanya sebuah games atau sebuah permainan, dia selalu menunda-nunda pekerjaan. Dia tidak bisa memikirkan atau bagaimana dia bisa membuat satu perencanaan terhadap kehidupannya. Dia selalu menunda-nunda pekerjaannya. Dia tidak tahu mana pekerjaan yang penting yang harus diselesaikan dan mana yang tidak atau bisa ditunda. Tetapi mereka menganggap hidupnya ya udahlah hanya permainan, ya udah asal-asal aja, nggak usah terlalu dibuat serius. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, Jemaat GBI God Sound, saya mau mengatakan bahwa hidup itu bukan sebuah permainan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Alkitab menggambarkan bagaimana gambaran hidup itu sesungguhnya. Gambaran hidup itu sesungguhnya itu digambarkan sebagai pertama seorang prajurit. Hidup sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit itu artinya apa? Hidup itu berarti harus berjuang. Kalau kita bisa menganggap hidup sebagai permainan, maka tidak ada satu perjuangan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hidup itu seperti seorang prajurit, harus diperjuangkan. Nah, karena itu saudara-saudara, kita tidak boleh asal-asalan di dalam kehidupan kita. Kita harus memperjuangkan masa depan kita harus memperjuangkan hidup kita harus memperjuangkan level kehidupan kita untuk selalu naik dan bukan menjadi turun. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6 juga mengatakan bahwa hidup itu juga digambarkan seperti olahragawan. Artinya apa? Kalau olahragawan itu berarti harus berlatih. Artinya hidup adalah sebagai suatu pengalaman latihan. Bagaimana kita mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Hidup itu perlu dilatih. Artinya ketika kita gagal di satu titik, maka kita tidak boleh menyerah. Kita harus belajar lagi supaya kita bisa naik, bisa menyelesaikan atau kita bisa berhasil. Jadi hidup itu bukan hanya sebuah permainan, ya, tetapi hidup itu ada sebagai suatu latihan. Kalau misalkan hari ini kita masih gagal dalam melatih penguasaan diri kita gagal melatih di dalam pengendalian diri kita, maka kita harus belajar, kita harus minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita berlatih, bisa mengendalikan hidup kita, bisa mengendalikan penguasaan diri kita bisa melatih tubuh kita. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6 juga mengatakan bahwa hidup itu seperti seorang petani. Artinya apa? Harus bekerja. Hidup itu bukan asal-asalan atau sembrono, tetapi kita harus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu saya percaya anak-anak Tuhan tidak boleh punya kebiasaan atau suka menganggur. Anak-anak Tuhan itu harus bekerja. Bagaimana? Ambil sesuatu yang bisa harus kita kerjakan. Kita ambil sesuatu yang kita usahakan. Jangan hanya sekedar menganggur, tidak berbuat sesuatu, tetapi kita harus bekerja. Ingat,
ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali di Taman Eden, Tuhan memberikan pekerjaan pada manusia, yaitu untuk mengolah atau mengelola, melestarikan Taman Eden dan memberi nama-nama hewan. Artinya Tuhan mengharapkan supaya di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam nats yang kita baca pada awal tadi, dikatakan bahwa Tuhan menginginkan supaya kita naik level atau mengalami level up. Tuhan menginginkan supaya kita diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita naik dan tidak menjadi turun. Tuhan menginginkan supaya hidup kita punya progres. Dan saya percaya setiap orang ingin mengalami progres dalam hidupnya. Siapa di sini yang ingin mengalami progres dalam hidupnya? Boleh angkat tangan saudara. Saya percaya semua jemaat GBI God's Zone pasti menginginkan dalam kehidupannya itu mengalami peningkatan, progres dalam kehidupannya. Apakah itu peningkatan ekonomi, peningkatan kerohaniannya, peningkatan imannya, peningkatan dalam mengiringi Tuhan, peningkatan di dalam melayani, dan peningkatan dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Banyak orang ingin supaya hidupnya mengalami satu progres. Tetapi masalahnya tidak semua orang mau diproses. Saya ulangi, banyak orang ingin sekali supaya hidupnya mengalami satu progres, peningkatan. Tetapi banyak orang juga tidak mau untuk mengalami namanya proses. Setiap orang ingin mengalami progres dalam hidupnya, tetapi tidak mau mengalami prosesnya. Padahal saudara, proses dalam kehidupan kita itu akan menentukan progres hidup kita. Tidak ada progres tanpa pengalaman proses. Tidak ada satu kenaikan atau peningkatan kalau tidak mengalami satu proses. Saya ngambil contoh ketika anak-anak kita sekolah, dia diproses dalam belajar mengajar. Ketika SD, maka dia diproses selama 6 tahun dalam proses belajar dan mengajar supaya dia bisa naik ke level SMP. Jadi tidak ada progres tanpa pengalaman dari proses. Karena itu saudara-saudara, proses untuk kita mengalami kenaikan atau level up itu sangat penting. Kalau kita bisa memahami dan kita bisa masuk dalam proses, maka kita percaya Tuhan akan membawa kita pada satu progres. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana proses supaya kita mengalami kenaikan level kehidupan kita? Apakah level iman kita, level kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana pengalaman kita akan Tuhan, proses kenaikan level dalam kehidupan sehari-hari kita dalam ekonomi, dalam finansial dan sebagainya. Apa saja yang diperlukan untuk suatu proses supaya kita mengalami kenaikan level? Pertama, proses level up itu membutuhkan waktu. Membutuhkan apa saudara? Membutuhkan waktu. Dikatakan bahwa semua proses pasti memerlukan waktu. Ya. Seringkali kita pengennya tidak mau mengalami proses. Kita maunya waktunya itu instan. Apa yang kita inginkan itu yang terjadi. Berapa seringkali kita berdoa, ya, tetapi sampai sekarang mungkin Tuhan belum menjawab doa kita atau kita belum menerima hasil dari doa kita. Saudara-saudara, yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan bekerja dengan waktunya. Tetapi manusia seringkali tidak sabaran dengan waktunya. Segala sesuatu yang instan itu tidak sehat. Segala sesuatu yang tidak mengalami atau tidak memulai atau tidak mengalami proses waktu itu tidak sehat. Segala sesuatu yang instan itu tidak sehat. Contohnya, kalau kita sering kali makan makanan yang instan, itu tidak sehat dalam tubuh kita. Mungkin sekali boleh, 2 kali boleh, tetapi kalau setiap kali kita makan, kita sukanya makan junk food, makanan yang sesuatu yang serba instan, maka itu tidak baik untuk kesehatan kehidupan kita. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Dikatakan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Karena itu saudara-saudara, apabila saat ini kita punya pergumulan, kita punya doa, kita punya harapan kepada Tuhan, dan sepertinya seolah-olah Tuhan belum menjawab doa kita, maka kita harus belajar untuk sabar. Kita harus belajar untuk menyerahkan hasil doa kita atau jawaban doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Saya percaya
Waktu Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau saudara saat ini sedang mencari pekerjaan, kalau saudara saat ini sedang mencari suatu usaha, dan mungkin kelihatannya masih belum menemukan titik terang atau menemukan jalan keluar, sabar. Tuhan pasti akan menyiapkan tepat pada waktunya. Enggak perlu bersungut-sungut dan tidak perlu kita kecewa pada Tuhan. Karena kenapa? Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Waktu kita mungkin baik untuk menurut pikiran kita, tetapi saya percaya bahwa Tuhan punya waktu yang lebih baik lagi untuk kehidupan kita. Untuk kita bisa naik level dalam kehidupan kita perlu proses namanya waktu. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya apa saudara? Waktu Tuhan itu selalu indah. Waktu kita belum tentu indah. Amin saudara. Coba katakan kiri kanan kita masing-masing. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Katakan waktu Tuhan adalah yang terindah. Segala sesuatu yang instan itu tidak sehat. Tuhan punya waktu dalam kehidupan kita. Saya bisa mengambil satu contoh tentang Musa. Musa diproses oleh Tuhan mengalami kenaikan level dalam kehidupannya karena berdasarkan waktu. 40 tahun dia menjadi orang Mesir sebagai seorang pangeran Mesir. 40 tahun juga Tuhan memproses Musa menjadi seorang pelarian. Dia pergi dari tanah Mesir ke negeri pelarian dan setelah 40 tahun diproses dalam pelarian itu, Tuhan baru bisa menyiapkan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Artinya ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, usianya adalah 80 tahun. Sesuatu yang tidak singkat, tetapi prosesnya Tuhan itu pasti selalu indah. Dan Tuhan bisa memakai 40 tahun lagi untuk bisa membawa bangsa Israel di dalam pembentukan di padang gurun. Saudara-saudara, Musa membutuhkan waktu 80 tahun untuk naik level, untuk dipakai Tuhan. Berapa tahun atau berapa minggu atau berapa bulan yang kita doakan, mungkin belum terjawab oleh Tuhan atau mungkin belum terwujud doa kita. Mari kita harus koreksi diri kita. Mungkin ada yang salah dalam doa kita. Mungkin ada yang tidak benar dalam motivasi hati kita dalam berdoa. Kalau ada sesuatu yang salah dalam doa kita, motivasi yang tidak benar, kita perlu bertobat. Dan kita menyelaraskan doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu proses waktu itu akan membawa kita ke dalam level. Jangan buru-buru, jangan suka yang instan-instan, tapi ikutilah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Proses level up pertama membutuhkan waktu. Yang kedua, proses level up itu membutuhkan tempat atau lingkungan. Nah, saudara-saudara, selain waktu, proses untuk kita membangun level up dalam kehidupan kita dibutuhkan adalah tempat atau lingkungan. Mungkin tempat yang ada saat ini atau yang mungkin kita ketemu dengan satu tempat di mana tidak mendukung kita. Mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak mensupport kita. Mungkin kita punya teman yang kita rasa sangat baik tetapi tidak mendukung untuk saudara untuk meningkat di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Atau mungkin saudara punya keluarga atau mungkin komunitas di mana saudara ingin supaya saudara bertumbuh di dalam karir saudara tetapi tidak mendukung saudara. Atau sebaliknya, saudara punya teman atau orang yang justru membuat saudara down, membuat saudara terpuruk atau mungkin membuat saudara tidak bisa maju. Nah, seringkali kita ketemu dengan lingkungan-lingkungan atau tempat seperti hal ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami proses level up dalam kehidupan kita? Kita harus menemukan tempat atau lingkungan di mana saudara mendapatkan dukungan. Tempat yang pertama saudara diterima apa adanya, tempat di mana saudara bisa didukung, tempat di mana saudara bisa mendapatkan satu kesempatan untuk saudara mendapat dukungan. Pertama adalah di dalam hadirat Tuhan. Saudara datang di dalam hadirat Tuhan melalui kehidupan penyembahanmu, dalam kehidupan doamu. Saudara akan menemukan satu tempat di mana saudara bisa diterima apa adanya. Di dalam hadirat Tuhan, saudara diterima apa adanya. Tuhan tidak pernah membuat saudara down. Tuhan tidak pernah ngata-ngatain kegagalan kita. Tuhan tidak pernah mensyukur-syukurin mungkin ketidakberhasilan kita. Tetapi ketika kita dalam hadirat Tuhan, Tuhan justru menghibur kita,
Roh Kudus menguatkan kita untuk kita bangkit kembali dari keterpurukan. Karena itu saudara-saudara, tempat yang pertama untuk kita bisa menerima dukungan atau kita bisa diterima apa adanya adalah di dalam hadirat Tuhan. Karena itu jangan satu hari pun yang kita lewati tanpa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ambil bagian di dalam setiap hari dalam kehidupan kita untuk saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Melalui saat teduhmu, melalui hubungan pribadimu kepada Tuhan, disitulah saudara akan mendapatkan penguatan, support daripada Tuhan. Yang kedua, tempat di mana kita bisa mendapatkan dukungan, support, itu adalah di dalam komunitas orang-orang yang percaya. Di gereja, saudara akan mendapatkan support dukungan untuk saudara bisa level up dalam kehidupan saudara. Gereja adalah tempat di mana untuk kita belajar, kita bisa mengalami pertumbuhan iman kita. Kelompok sel, komunitas-komunitas sel kita menjadi tempat di mana kita didukung untuk didewasakan iman kita, didewasakan kehidupan rohani kita. Di tempat itulah kita bisa curhat, di tempat itulah kita bisa sampaikan mungkin ketidakberhasilan kita. Dan disitulah ada orang-orang yang akan mensupport kita, yang akan mendukung kita. Saudara-saudara, komunitas itu sangat penting. Di mana kita berada dalam komunitas itu akan menentukan kehidupan kita. Kalau kita berada di dalam komunitas yang tidak benar, di dalam komunitas yang buruk, maka kita akan dibawa dalam satu situasi yang buruk. Tetapi kalau kita berada dalam komunitas yang benar, yang saling menguatkan, saling mendukung, seperti di gereja, di dalam komsel, di dalam kelompok-kelompok pembinaan kerohanian, disitulah saudara akan mendapatkan support untuk saudara naik. Firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan buruk selalu merusak kebiasaan yang baik. Karena itu untuk saudara bisa mendapat sesuatu yang baik, level yang baik, saudara harus bergaul dengan orang-orang di mana saudara bisa diterima apa adanya, yaitu di dalam saudara-saudara seiman. Tempat atau lingkungan akan membawa kita mengalami proses level up dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tempat yang terbaik yang pertama yang mendukung kita adalah dalam hadirat Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang di sekitar komunitas orang-orang percaya. Disitulah tempat kita bisa bertumbuh, mengalami proses level up di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang pertama tadi untuk kita boleh mengalami proses level up dalam kehidupan kita, pertama adalah waktu. Waktu Tuhan selalu baik. Jangan kita mengikuti waktu kita yang instan-instan, karena instan itu tidak baik. Yang kedua, untuk proses di dalam kehidupan kita untuk kita mengalami kenaikan level dalam kehidupan kita memerlukan tempat lingkungan yang mendukung kita. Tempat lingkungan kita yang pertama adalah di dalam hadirat Tuhan. Dan tempat lingkungan yang kedua kita adalah di dalam komunitas orang-orang percaya. Dan yang ketiga, untuk kita boleh mengalami proses level up di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan namanya peristiwa atau pengalaman. Saudara, seringkali kita tidak mau menghadapi suatu peristiwa atau pengalaman di kehidupan kita. Ketika kita merasakan suatu peristiwa atau yang mungkin membuat kita perlu fighting spirit atau perlu sesuatu untuk kita mengerahkan effort kita atau tenaga kita nggak mau. Kita maunya sesuatu yang enak-enak. Kita pengennya kalau kita mau makan kita bilang makan, tiba-tiba makanan sudah ada di depan kita. Kita bilang minum, tiba-tiba minum ada di dalam kehidupan kita, langsung ada di depan kita. Saudara, yang dibutuhkan adalah suatu peristiwa atau pengalaman. Seringkali ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman di depan kita, tidak selamanya pengalaman-pengalaman itu selalu mengenakkan. Tidak selamanya pengalaman itu sesuatu yang enak menurut kita, ya. Tetapi kadangkala kita mengalami satu peristiwa atau pengalaman yang membuat kita harus berjuang, membuat harus kita melek dan membuat harus kita mengerahkan seluruh kehidupan kita untuk kita menghadapi peristiwa atau pengalaman itu. Saudara, apa yang bisa menjadi pesan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi setiap peristiwa pengalaman? Yang diperlukan adalah jangan mudah menyerah, terus berjuang. Kalau menurut saya ada dua hasil dalam setiap peristiwa pengalaman kehidupan kita. Hasil yang pertama adalah berhasil. Ketika kita mengalami peristiwa kehidupan kita bisa mengalami namanya keberhasilan. Hasil yang pertama adalah berhasil. Hasil yang kedua menurut saya adalah belajar. Apa saudara? Belajar. Karena kenapa? Menurut kamu saya tidak ada namanya itu kegagalan. Yang ada itu adalah belajar. Nah, sama di dalam kehidupan kita.
ketika kita masih sekolah, maka kita harus mengalami peristiwa-peristiwa pengalaman untuk menghadapi ujian atau ulangan. Kenapa ujian dan itu harus kita hadapi? Karena tanpa ujian kita tidak bisa naik kelas. Kalau kita menghindari ujian, maka kita tidak akan naik kelas. Kalau kita menghindari ulangan, maka otomatis kita tidak punya nilai. Dan kalau kita tidak punya nilai, maka otomatis kita tidak naik level kelas kita. Jadi ulangan itu, ujian itu harus kita hadapi. Bagaimana caranya? Ya kita harus belajar, saudara. Kalau pernah enggak kita di sekolah ketika kita ujian, ya kan? Ketika ujian ternyata nilai kita buruk. Nah di situ ada namanya istilahnya HAIR atau remedial. Atau istilahnya pengulangan supaya memperbaiki nilai. Nah sama dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi ujian, hasil yang pasti adalah kita berhasil. Yang kedua, bukan gagal, tetapi kita harus belajar lagi untuk mengulangi lagi sampai kita berhasil. Kalau kita bermain dengan satu permainan games, kalau kita kalah di satu level, misalkan level 1, maka otomatis kita harus mengulangi lagi dong. Supaya ketika kita mengulangi lagi, kita belajar dari pengalaman kegagalan dari level 1 itu, kita tahu mana yang kita hindari, mana yang kita perbaiki dan sebagainya. Dan itu membuat kita semakin lama menjadi semakin ahli. Sehingga kita berhasil untuk menyelesaikan level 1 tersebut. Nah sama di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Kalau hari-hari ini kita mengalami satu pergumulan, kalau hari-hari ini kita mengalami satu permasalahan dalam kehidupan kita, jangan menyerah. Tetapi mari hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena pergumulan saudara, persoalan saudara, itu adalah satu anak tangga membuat saudara naik level dalam kehidupan saudara. Itu memang disediakan Tuhan supaya kita naik level dalam kehidupan kita. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi diperlukan peristiwa atau pengalaman dalam kehidupan kita untuk kita menaiki level dalam kehidupan kita. Sama, dalam mengiringi Tuhan kita perlu pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan menaiki level iman kita, level kepercayaan Tuhan, kepercayaan kita pada Tuhan dalam kehidupan kita. Diperlukan peristiwa dan pengalaman. Jangan takut, jangan menghindari setiap apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hadapilah bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, kuatkan dan teguhkan karena Tuhan yang berjalan bersamamu akan berperang bagimu. Karena itu jangan takut terhadap persoalan kehidupan kita. Saudara, saya mengakhiri dengan satu kisah yang sangat menarik. Mungkin saudara kenal dengan namanya William Tanuwijaya. Siapa itu Pak Pendeta? William Tanuwijaya itu adalah pendiri dan owner atau CEO dari Tokopedia. Siapa yang tidak kenal Tokopedia pada hari-hari ini? Semua pasti kenal. Nah, kalau kita menilik bagaimana sejarah Tokopedia, bagaimana perjuangan, bagaimana kehidupan William Tanuwijaya sehingga dia bisa mencapai level CEO, maka kita bisa belajar pada William Tanuwijaya. Ia dilahirkan tahun 81 di Pematang Siantar. Ya. Dia di satu kota kecil di Sumatera Utara, ya kan. Dan ketika setelah lulus SMA, dia merantau ke Jakarta untuk ambil kuliah di BINUS. Saudara tahu ya nama perguruan tinggi tersebut. Dan ketika dia kuliah, saudara, ayahnya yang selalu mensupport dia, jatuh sakit. Sehingga ia mau tidak mau harus berjuang untuk bisa menghasilkan uang untuk dia tetap bisa kuliah. William Tanuwijaya ketika dia datang dari kampung ke Jakarta yang dengan hiruk pikuk dengan satu kota yang sangat menantang. Dia harus bagaimana menghadapi pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa dalam hidupannya. Dan itu yang menjadi pengalaman yang membuat dia naik level. Dan dia memerlukan waktu untuk dia bisa menjadi seorang CEO yang sekarang menjadi perusahaan yang sangat besar. Dan ketika dia kuliah, saudara, ketika dia tidak punya uang, mau tidak mau dia harus bekerja. Dan saudara tahu apa yang dikerjakan? Dia menjadi seorang penjaga warnet. Pada waktu itu, ya, tahun 2000-an, ya, internet itu adalah suatu barang yang mewah. Internet itu adalah suatu hal yang sangat mewah. Ya, tidak semuanya bisa memiliki internet.
Karena itu ketika dia sedang kuliah sambil bekerja, dia menjadi penjaga warnet. Dan saudara tahu, satu hari dia bekerja itu adalah 12 jam. Dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi dia menjaga warnet. Karena dia sebagai penjaga warnet, maka dia punya akses mudah untuk dia bisa memakai internet di warnet tersebut. Dan ketika dia sering memakai internet selama dia bekerja itu, maka ada satu keinginan atau satu kesukaan dia akan dunia internet, saudara. Dan itu sesuai dengan bidang dia sekolah di perguruan tinggi tersebut. Nah, setelah lulus sekolah, saudara, setelah lulus kuliah, dia bekerja pada satu perusahaan software dan dia bekerja selama beberapa tahun di situ. Dan ketika dia bekerja selama beberapa tahun, saudara, dia berpikir dia bisa membuat satu usaha dengan basis internet. Dan ketika dia bekerja itu, saudara, dia melihat bagaimana pengalaman-pengalaman terjadi pada waktu itu lagi mulai marak atau mulai boomingnya adalah bisnis online atau jual beli online. Ketika dia mengamati suatu peristiwa, banyak orang tertipu dalam membeli secara online, dalam bisnis secara online. Banyak orang yang membeli suatu barang tetap secara online, tapi yang datangnya itu tidak sesuai dengan pesanannya. Dan itu banyak membuat orang akhirnya tidak percaya dengan namanya beli secara online. Lebih baik beli secara langsung, gitu kan. Nah, berangkat dari hal inilah akhirnya William Tanuwijaya dan dia disupport lingkungannya dengan orang sahabat-sahabatnya, dia membuat satu web yang dinamakan Tokopedia. Pada waktu itu dia membuat web itu tidak mudah, saudara, memerlukan waktu 6 bulan untuk bersama-sama menggarap web itu. Apakah setelah itu tiba-tiba Tokopedia langsung booming? Tidak, saudara. Ketika dia membuat itu, banyak orang meremehkan Tokopedia. Banyak orang meremehkan hasil usahanya dia. Dan ketika dia berusaha untuk mencari investor supaya memodali dia untuk mengembangkan Tokopedia, dia tidak mendapatkan satu orang pun investor yang mau menginvestasikan untuk webnya dia atau untuk bisnis online-nya dia. Selama 2 tahun dia mengalami penolakan-penolakan dari investor. Bahkan orang-orang di sekitarnya dia mengatakan, udahlah kamu gak usah teruskan lagi, udah lebih baik bekerja sama orang aja, gak usah diterusin, kamu pasti gak dapat investor. Jadi orang-orang yang sekeliling dia banyak juga yang akhirnya menjatuhkan dia, membuat down. Nah, di sini dia perlu orang-orang yang mensupport dia. Ada beberapa teman yang bisa diajak bekerja sama. Bahkan sampai suatu titik dia berusaha untuk mencari karyawan dengan membuat job fair atau membuka lowongan kerja di kampus-kampus. Tidak ada satupun mahasiswa yang melirik untuk mau menjadi karyawannya. Akhirnya dari perjuangan waktu, perjuangan pengalaman demi pengalaman, dan perjuangan dengan lingkungan-lingkungan yang membentuk dia. Akhirnya setelah 2 tahun, setelah 2 tahun, maka yang terjadi adalah pada waktu tahun 2009, ya ketika dia memulai usahanya itu 2009, setelah 2 tahun kemudian 2010, 2011 dia bisa mendapatkan investor yang mau mensupport dia. Dan ketika dia mendapatkan investor yang bisa mensupport dia, dia mengembangkan Tokopedia-nya. Dia mengembangkan bagaimana proses jual beli atau bisnis online-nya. Bagaimana supaya orang itu tidak tertipu, bagaimana orang pembeli itu tidak dirugikan. Yaitu dengan cara dia memfasilitasi. Jadi orang yang beli di Tokopedia, ya, uang yang beli itu tidak langsung dikirim ke penjualnya. Tetapi ketika sudah penjualnya mengirim barangnya sudah sampai di rumah, baru uang itu bisa dikirimkan dari Tokopedia. Artinya Tokopedia menjembatani antara pembeli dan penjual. Dengan demikian dia menjembatani supaya customer atau konsumen tidak rugi dan penjual pun juga mendapatkan keuntungan. Dari berangkat hal inilah maka menjadi titik balik bagi Tokopedia. Akhirnya Tokopedia semakin berkembang dan bahkan perusahaan besar dari China yaitu Alibaba, dia berani menginvestasikan sebesar $1 miliar US untuk mengembangkan Tokopedia. Dan Tokopedia sekarang menjadi perusahaan startup yang levelnya unicorn, yaitu asetnya minimal $1 miliar US. Dan William juga mendapatkan
penghargaan dari Presiden. Karena kenapa? Melalui Tokopedia itu banyak menjadi berkat bagi masyarakat, menjadi berkat bagi banyak orang dalam bisnisnya. Saudara William Tanuwijaya tidak serta-merta tiba-tiba menjadi level up, naik dalam puncaknya. Tetapi mengalami proses waktu, mengalami proses bagaimana dia bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak mendukung. Dan sehingga dia mencari orang-orang yang bisa mendukungnya dia. Dan dia bagaimana peristiwa-peristiwa yang dialami, penolakan-penolakan, akhirnya membuat dia terus berjuang. Dan dia akhirnya bisa berhasil menjadi CEO Tokopedia sampai sekarang. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, proses level up kita memerlukan waktu. Memerlukan lingkungan yang mendukung kita. Dan memerlukan pengalaman atau peristiwa dalam kehidupan kita. Jangan mudah menyerah karena Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita adalah Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terima pada hari ini. Kami percaya Tuhan membawa setiap jemaat Tuhan KB Godzone untuk mengalami proses kenaikan level dalam kehidupannya, melalui kehidupan level dalam kenaikan level iman, level pengenalan akan Tuhan, level dalam peristiwa-peristiwa yang dihadapi, level dalam karir, level dalam finansial. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Bawa kami semua untuk kami mau diproses melalui proses waktu. Mungkin selama ini kami selalu menginginkan sesuatu yang kami inginkan terjadi dengan instan. Tetapi bila pada hari ini kami boleh belajar supaya kami boleh mengikuti waktu Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami boleh menemukan tempat yang di mana kami mendapatkan penerimaan. Tempat di mana kami mendapatkan penerimaan adalah di dalam hadirat Tuhan. Seringkali kami berusaha untuk menghindar dalam hadirat Tuhan sehingga kami menemukan penolakan demi penolakan. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk setiap hari kami mau masuk di dalam hadirat-Mu dan kami mau belajar bersama-sama di mana kami boleh bertumbuh di dalam lingkungan yang bisa mendukung kami, yaitu di gereja kami, di komsel kami, di kumpulan-kumpulan pembinaan kami. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Semua peristiwa-peristiwa yang kami alami, pengalaman-pengalaman yang kami alami tidak membuat kami down, tidak membuat kami menyerah. Justru mungkin kami bertemu dengan pengalaman yang tidak mengenakan bagi tubuh kami atau bagi daging kami. Tapi kami berdoa supaya Tuhan menguatkan kami. Supaya kami boleh menghadapi setiap peristiwa-peristiwa atau pengalaman di depan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menghadapi semua pengalaman-pengalaman yang terjadi di depan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan akan berperang bagi kami. Dan Tuhan akan membawa kami naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan membawa kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa, hamba berhenti untuk bicara, tetapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti untuk berbicara pada kami. Ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu dan membawa kami semua bertumbuh dalam level up dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.